warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan karya tulis ilmiah dan komposisinya. Karya tulis ilmiah dan komposisinya. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang dilakukannya, antara lain dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun macam-macam karya tulis ilmiah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah, misalnya seminar, simposium, atau workshop. Laporan penelitian yaitu setingkat dengan pengkajian suatu disiplin ilmu tertentu yang diberikan oleh dosen atau guru yang menggunakan struktur dan hasil penelitian lapangan yang disebut file atau file riset. Skripsi adalah karya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan dan dipertahankan di depan sidang ujian dalam rangka penyelesaian studi tingkat atau setara dengan S1. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program setara dengan S2. Disertasi adalah karya ilmiah yang ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat program atau setara dengan S3. Adapun etika penulisan karya ilmiah. Pada dasarnya terdapat sejumlah versi dan variasi tentang unsur-unsur penulisan karya ilmiah. Pemberlakuan unsur-unsur tersebut biasanya ditetapkan secara khusus untuk konteks lingkungan akademik yang tertentu. Adapun etika penulisan karya ilmiah yaitu 1. Nilai keadilan, yang kedua nilai kejujuran, yang ketiga nilai keteraturan, yang keempat nilai kebahasaan, dan nilai keingintahuan. Adapun prosedur rencana penelitian. Prosedur pengajuan rencana penelitian skripsi yang diatur sebagai berikut. Prosedur pengajuan rencana penelitian skripsi diatur sebagai berikut. Mahasiswa mengajukan naskah judul disertai makalah, disertai masalah pokok dan dijabarkan secara logis ke dalam beberapa submasalah. Adapun prosedur rencanaan penelitian. Prosedur pengajuan rencana penelitian skripsi diatur sebagai berikut. Mahasiswa mengajukan naskah judul disertai masalah pokok dan dijabarkan secara logis ke dalam beberapa submasalah. Ketua jurusan dibantu oleh sekretaris jurusan memeriksa relevasi dan orientalisasi judul dan makalah pokok dan masalah pokok yang diajukan serta tingkat kompetensi mahasiswa dalam membahas masalah itu. Setelah itu, dipertimbangkan judul yang akan diajukan mahasiswa dapat ditulis dalam bentuk rencana penelitian skripsi. Ketua jurusan memberikan disposisi dan mengajukan calon pembimbing mahasiswa guna mendapatkan persetujuan sekolah tinggi. Berdasarkan usul dari ketua jurusan, ketua sekolah tinggi mengirimkan surat permintaan kesediaan untuk menjadi pembimbing. Setelah dosen pembimbing menyatakan kesediaannya, maka ketua sekolah tinggi menerbitkan surat keputusan pembimbing. Setelah penetapan dosen pembimbing, mahasiswa sudah dapat menyusun rencana penelitian skripsi. Dosen pembimbing yang bersangkutan dapat melaksanakan seminar guna mengetahui tingkat kompetensi mahasiswa. Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan ketua jurusan, maka rencana penelitian skripsi diajukan kepada sekolah tinggi untuk disahkan. Adapun teknik penulisan karya tulis ilmiah. Teks bagian tubuh tulisan, yaitu ada pengaturan margin kiri dan atas untuk penulisan huruf Latin, serta margin kanan dan atas untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 4 cm dari ujung kertas. Yang kedua, margin kanan dan bawah untuk penulisan huruf Latin serta margin
kiri dan bawah untuk penulisan huruf Arab, masing-masing selebar 3 cm dari ujung kertas. Baris pertama setiap alinea dimulai setelah 1,2 cm dari margin kiri untuk penulisan huruf Latin dan margin kanan untuk penulisan huruf Arab. Setiap ketikan kembali ke margin kecuali enumerase dan alien baru. Setiap lembar kertas hanya digunakan untuk pengetikan satu halaman atau tidak timbal balik. Yang bagian B, pengaturan posisi judul halaman judul. Judul dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian karya tulis ilmiah, halaman pengesahan makalah. Sistematik makalah disusun sebagai berikut: 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga, penutup. Yang keempat, daftar pustaka. Deskripsi. 1. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, garis besar isi skripsi. Yang kedua, bab-bab penguraian. Uraian dalam karya tulis ilmiah harus memuat hasil penafsiran dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan yang merupakan jawaban terperinci atas persoalan yang berhubungan dengan pokok pembahasan dan sub-sub masalahnya. Yang ketiga, bab penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengenalan karya tulis ilmiah dan komposisinya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.